Haleluya, apa kabar saudara-saudara? Salam sehat, sukacita buat kita semua. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita. Kita masih pada seri yang kedua, yaitu dari pertanyaan, renungan kita pertanyaan, mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus? Kita tahu bahwa kita percaya ini oleh karena kita mendapatkan kasih karunia dari Allah kita. Kita diberikan kemampuan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kita sudah melewati seri pertama kemarin, mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus, karena dia adalah pribadi yang dibuatkan. Lagi dia adalah pribadi yang dibuatkan. Pertama kita sudah bicara tentang kelahirannya. Saat ini kita bicara tentang nubuatan, tentang penderitaan dan kematiannya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah yang Kau pimpin kami untuk merenungkan seri yang kedua ini. Tuhan, kami minta pengurapan daripadamu dan menolong kami untuk merenungkan, berikan kepada kami kemampuan, berikan kepada kami hikmat untuk merenungkannya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, jadi ada beberapa pertemuan ke depan, saudara, sehubungan dengan pertanyaan mengapa kita harus percaya kepada Yesus. Dan ini pertemuan yang kedua, seri yang kedua, karena dia adalah pribadi yang dibuatkan tentang kematian dan kelahirannya. Saudara, mari kita membaca Yesaya 53. Itu mestinya kita baca semuanya, tetapi saya fokus kepada Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan buat kita. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bulur-bulurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Saudara, ini adalah penderitaan yang luar biasa. Pada waktu Yesus ada di kayu salib, saudara, dia ditikam, dia tertolak, dia menderita, terluka, semuanya oleh karena pelanggaran kita, saudara. Dia dihina, diludahi dan sebagainya, semuanya oleh karena dosa-dosa kita, saudara. Nah, saudara, ini yang pertama, Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Yang berikutnya adalah Mazmur 16 sampai 17. Yaitu saya bacakan buat kita. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tanganku dan tangan dan kakiku. Sebab tulangku dapat dihitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Saudara, jadi ini juga adalah nubuatan tentang melukiskan tentang penderitaan yang dialami Yesus kemudian. Anjing-anjing ini adalah gambaran penjahat-penjahat. Penjahat-penjahat, saudara, yang berkumpul untuk mengepung dan menusuk tangan dan kaki Yesus, bahkan lambungnya ditusuk, saudara. Kemudian ketiga kita baca Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku
dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku didodai dan diludahi. Haleluya. Saudara, ini adalah juga gambaran daripada Mesias yang menderita. Yesaya 50 ini, saudara, dia dipukul, pipinya dipukul, dia diludahi, dia dicambuk, saudara, dia dihina, saudara. Dan selanjutnya kita buka Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihat akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga, tetaplah ia hidup. Saudara, ini adalah gambaran Yesus Kristus yang di kayu salib, saudara, digantung kayu salib. Setiap orang memandang, artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan tetap hidup. Sama seperti bangsa Israel pada waktu di padang gurun, mereka memandang ular itu yang di tiang itu, mereka tetap hidup pada saat mereka dipagut. Demikian juga setiap orang yang percaya kepada Yesus pada saat dia percaya, dia memiliki hidup kekal. Kemudian yang kelima, saudara, saya bacakan dari korban anak domba, Keluaran 12 ayat 6 sampai 7. Kalau kita mau membaca jelasnya adalah seluruh Keluaran 12 ini, tapi saya fokuskan pada ayat 6 sampai 7. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudara, ini terjadi pada saat mereka mau keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka memotong domba untuk Paskah dan darahnya dioleskan pada ambang pintu, di atas dan samping-sampingnya, sehingga pada saat malaikat maut datang, maka rumah yang ada tanda darah ini dilewati. Dan akhirnya apa yang saudara, seluruh rumah bangsa Mesir pada waktu itu semuanya mengalami kematian anak sulung dan juga binatang sulung, karena mereka tidak punya tanda darah ini. Hanya orang Israel saja yang punya tanda darah ini, menggambarkan darah Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan kepada kita sebagai tebusan bagi kita. Dia adalah anak domba Allah yang mengambil dosa dunia ini. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, ini yang kelima. Dan yang keenam kita baca Zakharia 12 ayat 10. Saya bacakan, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan mengasihi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudara, jadi ini adalah gambaran pribadi Yesus yang di kayu salib, yang tertikam. Dan ini terjadi, maka orang-orang melihat dia, menangisi dia, saudara. Dan saudara, ini adalah ayat yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan berkati kita semua, saudara. Sekali lagi, ini seri yang kedua, bicara tentang nubuatan Yesus Kristus yang mengalami penderitaan dan kematian untuk segala dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita, dan mari kita menunggu seri yang ketiga, yaitu tentang kebangkitannya, nubuat tentang kebangkitannya. Terima kasih.
Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.